Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zahra Razak dan hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit agranulositosis. Agranulositosis adalah kondisi saat sumsum tulang terlalu sedikit membentuk granulosit, yaitu jenis sel darah putih yang menyerang atau melawan infeksi. Agranulositosis harus segera ditangani karena akan mengancam nyawa juga. Bahkan granulosit merupakan kelompok sel darah putih yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Pada agranulositosis, sumsum tulang tidak mampu menghasilkan sel darah putih tertentu dalam jumlah yang cukup. Jenis sel darah putih yang jumlahnya rendah tersebut biasanya adalah neutrofil. Dalam keadaan normal, sumsum tulang mampu menghasilkan 1.500 neutrofil per mikromilimeter darah. Sementara pada agranulositosis, jumlah neutrofil yang terbentuk tidak sampai 100 per mikroliter darah. Pada kondisi seperti ini, tubuh akan lebih mudah terserang infeksi yang berat, bahkan apabila kuman yang menginfeksi tidak berbahaya. Penyebab agranulositosis yang bisa terjadi akibat kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua. Agranulositosis yang sudah muncul sejak lahir atau kongenital ini disebut juga sebagai sindrom Kostman. Selain kelainan genetik, agranulositosis juga dapat disebabkan oleh kondisi atau penyakit tertentu. Berikut ada kondisi atau penyakit yang bisa menyebabkan agranulositosis, yaitu penyakit autoimun, gangguan pada sumsum tulang seperti anemia aplastik, infeksi virus seperti virus hepatitis atau HIV, infeksi bakteri seperti pada demam tifoid dan tuberkulosis, infeksi parasit seperti misalnya malaria, keracunan merkuri atau timbal, dan terakhir efek samping obat-obatan seperti antiseptik, antibiotik, dan anti radang. Cara menjaganya, penting untuk mencegah terjadi infeksi pada agranulositosis. Jika Anda menderita penyakit ini, beberapa cara bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terserang infeksi. Seperti mengonsumsi makanan seperti daging, makanan laut, dan telur, menjaga kebersihan setiap kali menyimpan dan menyiapkan makanan, dan mengonsumsi buah atau sayur yang dicuci atau dikupas dengan bersih. Cara pengobatannya, pengobatan agranulositosis akan disesuaikan dengan penyebabnya. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengatasi agranulositosis adalah pemberian antibiotik, antivirus, atau antiparasit. Yang kedua, suntik granulosit koloni stimulating factor atau disebut juga GCSF seperti filgrastim untuk merangsang sumsum tulang agar memproduksi granulosit lebih cepat. Yang ketiga, pemberian imunosupresan untuk mengatasi agranulositosis akibat penyakit autoimun. Dan keempat, transplantasi sumsum tulang agar sumsum tulang yang baru bisa memproduksi sel darah putih secara normal. Tapi jika agranulositosis disebabkan oleh penggunaan obat-obatan tertentu, dokter akan menghentikan pemberian obat tersebut, menyesuaikan dosisnya, atau menggantinya dengan obat lain. Nama saya Bunga Sosabila dari kelas 11 IPA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyakit leukopenia. Apa sih itu leukopenia? Leukopenia itu merupakan kondisi yang terjadi ketika seseorang memiliki kadar darah putih yang rendah. Padahal sel darah putih atau leukosit adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Selain itu, leukosit juga berperan penting dalam melawan penyakit atau infeksi pada tubuh. Di sisi lain, seseorang dapat dikatakan mengalami leukopenia dalam situasi yang berbeda. Meskipun begitu, definisi rendahnya sel darah putih dapat bervariasi pada setiap orang, sebab orang dewasa yang memiliki jumlah sel darah putih kurang dari 4.000 mikroliter sudah dianggap mengalami leukopenia. Penyebabnya adalah perlu diketahui bahwa sel darah putih atau leukosit berasal dari sel induk di sumsum tulang. Maka dari itu, sejumlah kondisi kesehatan yang dapat memengaruhi sel darah atau sumsum tulang dapat menyebabkan leukopenia. Berikut adalah beberapa contoh kondisi tersebut. 1. Kondisi autoimun seperti reumatoid arthritis, lupus. 2. Kanker seperti limfoma, leukopenia, dan myelofibrosis.
3. Adanya infeksi virus seperti influenza, HIV, dan hepatitis. 4. Mengidap penyakit radang usus atau disebut IBD. Granulomatosis dengan polyangiitis yang merupakan kondisi penyebab peradangan pada pembuluh darah. Kondisi seperti splenomegali atau limpa yang membesar juga dapat menyebabkan leukosit rendah. Hal ini lantaran organ limpa juga berperan penting dalam produksi sel darah putih. Bahkan perawatan medis tertentu juga dapat menyebabkan leukopenia, misalnya seperti kemoterapi, terapi radiasi, hingga transplantasi sumsum. Pencegahan leukopenia sebenarnya tidak dapat dicegah, tetapi setiap orang dapat melakukan beberapa tindakan sebagai upaya pencegahan infeksi, khususnya ketika jumlah sel darah putih pada tubuh rendah. Berikut ada beberapa upaya yang perlu dilakukan. Pertama itu ada mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, menghindari konsumsi makanan mentah atau yang kurang matang, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun untuk mengurangi risiko infeksi, mencuci bersih makanan seperti sayuran dan buah-buahan sebelum dikonsumsi, rutin memeriksakan kondisi kesehatan, menghindari luka atau cairan pada tubuh, memastikan cukup istirahat setiap harinya. Pengobatan untuk leukopenia akan bervariasi karena tergantung pada penyebab kondisi tersebut. Sebagai contoh, jika leukosit rendah disebabkan oleh infeksi bakteri, maka pengidapnya akan diberikan antibiotik untuk melawan infeksi tersebut. Pada kasus lain, jika leukopenia disebabkan oleh kanker dan sedang menjalani kemoterapi, maka pengobatannya perlu dihentikan sampai sel darah putih pada tubuhnya kembali pulih. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagasriansyah dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan penyakit trombofilia. Trombofilia adalah kondisi ketika proses pembukaan darah di dalam tubuh meningkat sehingga darah menjadi mudah membeku. Kondisi ini dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan darah atau trombosis di pembuluh darah. Pengumpulan darah merupakan proses alami untuk menghentikan peredaran ketika pembuluh darah terluka. Proses ini membutuhkan keseimbangan antara proses pembukaan darah prokoagulan dan anti pembukaan darah antikoagulan. Peran antikoagulan sendiri adalah untuk mencegah pembukaan darah yang berlebihan. Pada trombofilia, proses prokoagulan dan antikoagulan tidak seimbang. Akibatnya darah mudah membeku, bahkan ketika pembuluh darah tidak terluka, pembukaan darah secara berlebihan dapat membentuk gumpalan darah yang menimbulkan masalah kesehatan serius seperti deep vein trombosis. Penyebab trombofilia yaitu perawahan dan akibat masalah kesehatan seperti sindrom antifosfolipid, kanker, cedera, polisemia vera, COVID-19 derajat berat, dan yang lainnya. Cara mencegah trombofilia yaitu tidak merokok, menjaga berat badan agar tetap ideal, melakukan aktivitas ringan bila berbaring, menghindari duduk yang terlalu lama, melakukan kontrol kesehatan atau medical check up. Pengobatan. Penderita trombofilia umumnya tidak memerlukan perawatan, namun dokter perlu melihat beberapa besar risiko yang mungkin timbul akibat peningkatan pembekuan darah. Biasanya risiko dialami pasien tergantung pada usia, berat badan, gaya hidup, riwayat penyakit, obat-obatan yang sedang digunakan. Jenis trombofilia yang diderita, dokter umumnya akan memberikan obat-obatan untuk mengatasi mencegah komplikasi trombofilia. Obat yang disediakan adalah obat pengencer darah seperti warfarin dan heparin, atau obat menghambat kerja protein pembekuan darah seperti apixaban dan dagibatran. Agar pengobatan efektif, dokter akan menyesuaikan dosis obat dengan hasil tes darah INR International Normalized Ratio. Tes ini bertujuan untuk mengetahui waktu pembekuan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anissa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit polycythemia. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit polycythemia? Nah, penyakit polycythemia adalah jenis kanker darah yang terjadi ketika sumsum tulang memproduksi sel darah merah secara berlebihan.
Kondisi ini dapat menyebabkan darah mengental dan alirannya terhambat, sehingga dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan yang serius, seperti serangan jantung dan stroke. Polycythemia adalah kondisi kronis yang tidak dapat disembuhkan. Polycythemia vera dapat muncul di usia berapa saja, namun yang paling sering muncul pada orang dewasa antara 50 dan 75 tahun. Selain itu, risikonya juga lebih tinggi terjadi pada pria dibandingkan pada wanita di usia yang lebih muda. Penyebab dari polycythemia adalah adanya mutasi pada gen yang menyebabkan masalah berhubungan dengan produksi sel darah. Gangguan yang termasuk kanker ini berada dalam grup mieloproliferatif. Polycythemia dapat membuat sumsum tulang memproduksi terlalu banyak beberapa jenis sel darah, seperti sel darah merah, putih, atau trombosit. Cara mencegah penyakit polycythemia yaitu, yang pertama, menjaga berat badan yang sehat dapat membantu mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang seimbang, kaya akan buah, sayuran, biji-bijian, dan rendah lemak jenuh serta gula tambahan. Yang ketiga, merokok. Merokok dapat memperburuk efek polycythemia vera dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Maka dari itu, berhentilah untuk merokok. Yang keempat, berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kelima, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik, karena dehidrasi dapat memperburuk kekentalan darah. Yang keenam, lakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kondisi darah dan kesehatan secara keseluruhan. Yang ketujuh, konsumsi obat yang diresepkan oleh dokter, seperti aspirin dosis rendah untuk mengurangi risiko pembekuan darah. Yang kedelapan, pelajari teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, atau pernapasan untuk membantu mengurangi stres yang bisa mempengaruhi tekanan darah dan kesehatan jantung. Yang terakhir, ada suhu ekstrim dapat memperburuk gejala polycythemia. Itu sebabnya hindari suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Cara pengobatan penyakit polycythemia adalah: pertama, mengeluarkan darah melalui pembuluh darah vena menggunakan jarum suntik atau plebotomi. Yang kedua, meresepkan obat-obatan untuk menekan kemampuan sum tulang dalam memproduksi sel darah. Yang ketiga, memberikan obat-obatan untuk menghancurkan sel kanker. Yang keempat, melakukan transplantasi sum-sum tulang belakang jika tingkat keparahan polycythemia sudah parah. Yang kelima, kemoterapi. Dan yang terakhir, terapi untuk menghilangkan rasa gatal seperti konsumsi obat anti alergi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fauzia dari kelas 11 IPA kelompok biologi kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang penyakit talasemia. Talasemia adalah kelainan darah yang disebabkan oleh kurangnya hemoglobin atau Hb yang normal pada sel darah merah. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Talasemia terjadi akibat kelainan genetik yang diturunkan, sehingga kondisi ini dapat terjadi sejak masa kanak-kanak. Umumnya, gejala awal yang muncul adalah gejala anemia seperti cepat lelah, mudah mengantuk, dan sesak nafas. Talasemia dapat dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu talasemia mayor atau berat dan talasemia minor atau ringan. Talasemia adalah penyakit yang cukup langka. Penyakit ini lebih umum ditemukan pada anak-anak keturunan ras Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, India, dan Mediterania. Penyebaran penyakit tergantung ras ini biasanya mengikuti dengan yang biasa disebut sebagai sabuk talasemia atau talasemia belt, yakni persebaran mengikuti arah migrasi awal manusia di zaman purba. Nah, jenis talasemia yang dapat dikenali yaitu 1. Talasemia alfa mayor, terjadi pada bayi sejak masih dalam kandungan. Penyebabnya karena tidak ada atau kurangnya produksi protein dalam sel darah merah. Akibatnya janin mengalami anemia yang cukup parah, kelainan jantung, hingga penimbunan cairan tubuh. Oleh karena itu, janin tersebut harus mendapatkan transfusi darah sejak dalam kandungan hingga ia lahir, untuk menghindari risiko kematian janin. 2. Talasemia beta mayor merupakan jenis yang paling parah. Pengidapnya harus rutin melakukan transfusi darah sejak didiagnosis penyakit ini. Umumnya 1-2 tahun pertama kehidupan. Anak-anak yang mengidap talasemia beta mayor cenderung sering sakit. Kondisi inilah yang membuat pertumbuhan dan perkembangannya jadi terganggu. 3. Talasemia alfa minor. Talasemia minor bisa dibilang parah talasemia mayor. Pada talasemia minor, kerusakan hemoglobin terjadi terbatas atau tidak parah, sehingga anemia yang ditimbulkan biasanya ringan. 4. Talasemia beta minor. Jenis ini hampir sama ringannya seperti talasemia alfa minor. Pengidap beta minor diharuskan untuk banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, kalsium, dan magnesium. Penyebab talasemia.
Talasemia disebabkan oleh kelainan genetik yang memengaruhi produksi sel darah merah. Kelainan ini diturunkan dari orang tua, meskipun orang tua tersebut tidak mengalami gejala. Penderita talasemia akan mengalami anemia yang membuat penderitanya mudah lelah dan lemas. Waktu kemunculan dan tingkat keparahan gejala tergantung pada jenis talasemia yang diderita. Pada talasemia mayor, penderitanya akan merasakan gejala kurang darah yang berat, yang dapat merusak organ tubuh dan berujung pada kematian. Pencegahan talasemia. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara prematerial check-up atau pemeriksaan sebelum menikah dengan calon pasangannya. Pemeriksaan pranikah atau screening talasemia untuk mendeteksi seberapa besar peluang pasangan untuk melahirkan anak dengan kondisi ini nantinya. Pengobatan talasemia. Pengobatan untuk talasemia tergantung pada jenis tingkat keparahan yang dialami. Namun terdapat beberapa perawatan standar untuk kondisi ini, yakni sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa contoh. Pengobatan talasemia. Yang pertama bisa melakukan terapi kelasi atau selection terapi untuk membuang kelebihan zat besi dari tubuh. Selanjutnya ada transfusi darah. Transfusi sel darah merah adalah pengobatan utama untuk pasien dengan kondisi sedang atau berat. Perawatan ini bertujuan untuk memberikan tubuh sel darah merah yang sehat dengan hemoglobin normal. Transplantasi sumsum tulang. Prosedur ini bertujuan agar tubuh dalam memproduksi sel darah merah normal dengan sumsum tulang yang baru yang sehat. Terus selanjutnya bisa mengurangi asupan zat besi, baik dari makanan maupun suplemen. Dan yang terakhir, makan makanan yang sehat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Khairunisa dari kelas 11 IPA kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi penyakit leukemia. Penyakit leukemia penyakit leukemia adalah kelainan yang terjadi pada sel darah yang sehat terbentuk di sumsum tulang dan matang hingga menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Setiap sel darah itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Sel darah merah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, sel darah putih melawan infeksi, dan trombosit menghentikan pendarahan. Pada orang yang mengidap leukemia, sel ini tidak matang seperti seharusnya atau bertransformasi menjadi sel darah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seiring dengan penumpukan sel abnormal di sumsum tulang dan aliran darah, orang itu bisa mengalami anemia, rentan terhadap infeksi dan pendarahan terus-menerus karena sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit tidak dapat menjalankan fungsinya yang normal. Secara umum, penyakit leukemia dibedakan menurut tipe sel yang terpengaruh, yaitu mieloid atau limfoid, dan seberapa cepat perkembangannya, antara akut atau kronis. Leukemia sering disebut pula sebagai kanker darah. Akibatnya, penderita lebih mudah mengalami pemburukan kondisi. Penyebab penyakit leukemia. Seperti dijelaskan sebelumnya, penyakit leukemia terjadi karena produksi sel darah merah, sel darah putih, atau trombosit yang tak normal dalam jumlah banyak. Sel darah putih yang terlalu banyak diproduksi justru akan membahayakan diri sendiri, terlebih sel yang abnormal. Akibatnya, jumlah sel darah merah yang penting sebagai distribusi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh menjadi lebih sedikit. Begitu pula trombosit yang esensial untuk menghentikan pendarahan. Belum dapat diketahui secara pasti apa yang menyebabkan produksi sel darah yang abnormal tersebut. Pencegahan penyakit leukemia. Tidak ada cara yang terbukti dapat mencegah penyakit leukemia, namun resiko leukemia dapat diminimalkan meskipun hal ini belum bisa dikatakan sebagai tindakan pencegah leukemia. Langkah-langkah untuk menurunkan resiko leukemia diantaranya berolahraga secara teratur, berhenti merokok, menggunakan alat pelindung diri terutama jika bekerja di lingkungan yang rentan terpapar zat kimia atau radiasi. Pengobatan penyakit leukemia. Perawatan penyakit leukemia tergantung pada sejumlah faktor pada pasien, seperti usia, kondisi kesehatan, riwayat medis, jenis leukemia, dan tahap leukemia yang dialami. Berikut ini beberapa metode yang lazim untuk menangani leukemia, yaitu yang pertama, kemoterapi, penggunaan obat-obatan baik satu jenis maupun kombinasi untuk membunuh sel kanker. Obat bisa dalam bentuk pil atau disuntikan lewat pembuluh darah. Ini metode perawatan pasien leukemia yang paling umum. Yang kedua, perawatan pendukung. Pengobatan terhadap gejala yang muncul akibat penyakit leukemia seperti obat mual, transfusi darah, obat antibiotik atau antiviral, dan injeksi imunoglobulin untuk membantu melawan infeksi. Yang ketiga, transplantasi sel punca. Pemasangan sel punca di donor ke sumsum tulang agar dapat memproduksi sel darah yang normal. Yang keempat,
Terapi radiasi, penggunaan sinar dengan energi tinggi terhadap bagian tubuh yang diserang sel kanker. Metode ini biasanya digunakan jika sel kanker sudah menyebar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rizka Nur Apiliansyah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyakit eritoblastosis yang merupakan penyakit yang menyerang sel darah manusia. Eritoblastosis merupakan komplikasi kehamilan langka yang terjadi kepada ibu hamil dengan janin karena memiliki golongan darah yang berbeda atau ketidakcocokan golongan darah kepada ibu hamil. Perbedaan golongan darah tidak selalu menjadi penyebabnya, kecuali ibu hamil memiliki resus darah negatif dan janin memiliki resus darah positif. Eritroblastosis memiliki beberapa penyebab. Yang pertama, ketidakcocokan RH. Ketika wanita dengan resus darah negatif hamil dari seorang pria yang memiliki resus darah positif akan menghasilkan janin yang memiliki resus darah negatif. Resus darah negatif akan menghasilkan antibodi untuk melawan darah resus positif. Yang kedua, ada ketidakcocokan ABO. Golongan ABO memiliki beberapa jenis, yaitu A, B, AB, dan O. Cara mencegahnya yaitu pemeriksaan resus darah ibu dan ayah. Yang kedua, mengonsumsi imunoglobulin RH jika ibu memiliki resus darah negatif. Yang ketiga, pemeriksaan rutin ke dokter untuk mencegah penyakit eritoblastosis. Cara pengobatan terhadap bayi dan janin yang mengalami penyakit eritoblastosis, yang pertama ada transfusi darah, pemberian cairan infus, fototerapi, pemasangan ventilator, dan persalinan prematur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Saputra Rasid dari kelas 11 IPA. Saya akan membaca tentang materi tentang penyakit hemofilia. Penjelasan hemofilia adalah kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Penyakit hemofilia membuat darah dalam tubuh tidak dapat menggumpal atau membeku dengan baik. Seseorang yang menderita hemofilia mempunyai kemungkinan dapat menularkan penyakit ini kepada anak-anaknya. Penyebab hemofilia adalah adanya mutasi gen pada tubuh sehingga tidak memiliki cukup protein yang berfungsi dalam pembekuan darah. Lebih tepatnya, kelainan darah ini berkaitan dengan mutasi pada kromosom X. Karena itulah hemofilia kerap kali dialami oleh pria karena hanya memiliki satu kromosom X. Sedangkan wanita dengan dua kromosom X lebih sering menjadi membawa mutasi dari gen tersebut. Selain itu, penyebab mutasi gen tersebut belum diketahui secara pasti. Pencegahan hemofilia. Hemofilia tidak dapat dicegah secara pasti, akan tetapi ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit hemofilia dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ketika memasukkan trimester pertama. Dengan begitu, kondisi bayi berpotensi diturunkan kelainan hemofilia dapat diwaspadai dan dideteksi sedini mungkin. Selain itu, penderita hemofilia juga perlu menerapkan pola hidup sehat dan senantiasa berhati-hati dalam setiap kegiatannya. Pengobatan hemofilia, walaupun tidak ada pengobatan yang pasti untuk penyakit hemofilia, terdapat alternatif pengobatan hemofilia untuk mencegah terjadinya perdarahannya serius serta komplikasi penyakit lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Sabita Marani dari kelas 11 IPA, nomor absen 39. Di sini saya akan menjelaskan penyakit yang menyerang pada sel darah manusia. Apa itu anemia sickle cell? Anemia sickle cell bisa disebut anemia sel sabit. Adalah penyakit keturunan yang membuat sel darah merah berbentuk seperti sabit, bukan bulat seperti biasanya. Sel darah merah yang berbentuk sabit ini lebih kaku dan lengket, sehingga mudah menyumbat pembuluh darah kecil. Hal ini menyebabkan pasokan oksigen ke seluruh tubuh jadi terganggu. Kenapa bisa terjadi? Karena terjadinya perubahan mutasi pada gen membuat hemoglobin protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen menjadi tidak normal. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah apabila anak mewarisi salah satu mutasi gen atau hanya salah satu dari kedua orang tua, kondisi anak ini terjadi. Meski begitu, anak akan memiliki sifat pembawa atau carrier mutasi dari gen penyebab
anemia jenis ini dan mewarisi kondisi tersebut kepada keturunan berikutnya. Cara menjaganya yaitu anemia sel sabit adalah masalah kesehatan yang terjadi karena kelainan genetik. Artinya, masalah kesehatan ini sulit kamu cegah. Meski begitu, jika kamu adalah seorang pembawa gen atau carrier, merupakan pemeriksaan genetik ketika hendak merencanakan kehamilan atau membuat kamu mengetahui pengobatan yang bisa dilakukan sekaligus mengetahui beberapa besar resiko mewarisi penyakit tersebut pada anak. Pengobatannya adalah anemia sel sabit merupakan jenis anemia yang perlu penegangan seumur hidup. Pengobatan yang dilakukan punya tujuan untuk meringankan gejala yang dialami dan mencegah terjadinya komplikasi antara lain memenuhi asupan cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi, menerapkan pola makan sehat seperti konsumsi sayur dan buah, rutin melakukan olahraga ringan, mengelola stres dengan baik. Apabila krisis sel sabit tidak menunjukkan adanya perbaikan, dokter biasanya akan meresepkan obat hidroxyurea. Obat tersebut mampu memberikan stimulasi pada tubuh untuk membuat salah satu jenis hemoglobin yang bernama hemoglobin fetus atau HbF untuk mencegah terbentuknya sel sabit. Sayangnya, obat tersebut biasanya meningkatkan risiko munculnya infeksi karena memiliki sifat yang mampu menurunkan kadar sel darah putih dalam darah. Obat ini bisa memberikan dampak negatif pada kesehatan apabila dikonsumsi dalam waktu lama. Selain itu, obat ini juga tidak menjadi konsumsi ibu hamil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ulinu Hakaizura dari kelas 11 IPA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit anemia. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh rendah dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga kondisi ini membuat tubuh tidak merasa cukup oksigen dan kulit akan terlihat lebih pucat serta tubuh merasa mudah lelah. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kondisi jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam tubuh berada di bawah batas normal. Kondisi ini bisa berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tingkat keparahan ringan hingga berat. Kadar Hb normal setiap orang berbeda-beda tergantung pada usia dan jenis kelaminnya. Anemia bisa disebabkan oleh beberapa hal, contohnya kekurangan zat gizi, penyakit kronis, gangguan produksi sel darah, kehilangan darah, penghancuran sel darah merah berlebihan, serta kehamilan. Anemia yang pertama yaitu kekurangan zat besi. Zat besi adalah penyebab paling umum yang sering terjadi akibat kurangnya asupan makanan kaya zat besi, kehilangan darah, penyebab zat besi terganggu, dan kekurangan vitamin B12 serta asam folat yang dapat mengganggu produksi sel darah merah. Penyebab yang kedua yaitu penyakit kronis. Penyakit seperti gagal ginjal, kanker, atau radang kronis dapat menghambat produksi sel darah merah. Infeksi kronis juga dapat menyebabkan anemia. Penyebab yang ketiga yaitu gangguan produksi sel darah. Gangguan produksi sel darah bisa dikarenakan oleh anemia aplastik dan thalassemia atau anemia sel sabit. Penyebab yang keempat yaitu kehilangan darah bisa terjadi oleh pendarahan akut dan pendarahan kronis. Penyebab yang kelima yaitu penghancuran sel darah merah berlebihan atau hemolisis. Dapat terjadi oleh gangguan autoimun, yaitu tubuh menyerang sel darah merah sendiri. Penyebab yang keenam yaitu kehamilan. Selama kehamilan, volume darah meningkat dan kebutuhan zat besi meningkat sehingga meningkatkan risiko anemia. Cara mencegah anemia yaitu mengkonsumsi makanan kaya zat besi, contohnya daging, hati, bayam, dan kacang-kacangan. Yang kedua, konsumsi makanan kaya vitamin B12 dan asam folat, seperti telur, susu, keju, brokoli, dan jeruk. Yang ketiga, hindari minum teh atau kopi saat makan karena teh dan kopi bisa mengurangi penyerapan zat besi. Yang keempat yaitu cek kesehatan secara rutin, terutama untuk wanita hamil, penderita penyakit kronis, atau orang lanjut usia. Yang kelima, menghindari konsumsi alkohol berlebihan karena alkohol bisa merusak sumsum tulang yang memproduksi sel darah merah. Cara pengobatannya yaitu mengkonsumsi suplemen dan nutrisi yang kaya zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Cara yang kedua yaitu melakukan transfusi darah. Untuk kasus anemia berat yang mengancam nyawa, transfusi darah bisa membantu meningkatkan kadar hemoglobin.
Pengobatan yang ketiga yaitu mengonsumsi obat-obatan. Contohnya eritropoietin dan kortikosteroid atau imunosupresan. Eritropoietin untuk merangsang sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Kortikosteroid yaitu untuk anemia hemolitik autoimun. Cara yang keempat yaitu mengobati penyakit dasar seperti kronis, gagal ginjal, kanker, atau infeksi yang menyebabkan anemia. Serta operasi jika anemia disebabkan oleh pendarahan. Pengobatan yang kelima yaitu transplantasi sumsum tulang. Dilakukan pada anemia berat seperti anemia aplastik atau thalassemia. Pengobatan yang keenam adalah mengembangkan pola hidup sehat, yaitu pola makan yang seimbang, menghindari alkohol berlebihan, dan olahraga ringan untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Berikut penjelasan tentang penyakit anemia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.